Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Andika di video belajar website pakai web hosting dari Hostinger ya. Di video ini saya akan tunjukin ke teman-teman gimana sih caranya kalau kita mau pindah alamat website ya. Sementara website itu kita udah bikin, udah bagus ya. Kita mungkin teman-teman bingung kalau mau saya ganti alamatnya, ganti domainnya, itu gimana caranya tanpa ngerubah isinya ya dan tanpa ada error-error sama sekali karena mungkin kita tuh awam ya. Teman-teman juga mungkin lagi belajar. Nah, saya tunjukin ya. Saya kasih contoh seperti ini ya. Ini ada website saya bikin ya. Anggap saja ini website formatnya apa ya, CV ya atau portfolio ya. Ini portfolio saya misalkan ya. Ini udah saya isi foto saya walaupun ini teksnya nggak saya ganti ya. Karena ini pakai template ya. Isinya kira-kira begini ya. Ini pakai domain utama nih di domain sugih.me ya. Nah, suatu ketika mungkin saya berubah pikiran, kayaknya saya mau ganti domain aja deh. Saya mau pakai domain misalkan andikayuda.com misalkan ya, atau saya mau ganti, mau tetap pakai domain ini tapi pakai subdomain misalkan profil.sugih.me atau profil.andikayuda.com misalkan kayak gitu ya, dan berbagai macam domain yang mungkin teman-teman sudah punya ya. Nah, itu caranya gimana? Caranya gampang banget ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai Hostinger itu sudah disediakan toolsnya ya. Nanti saya tunjukin di halaman dashboardnya Hostinger gimana caranya. Gampang banget, nggak pakai ribet, nggak pakai error-error, nggak pakai lama, langsung pindah, langsung ganti alamat ya. Tapi sebelumnya saya kasih tahu ke teman-teman dulu ya, kalau misalkan teman-teman tuh lagi pengen bikin website atau belajar bikin website ya, bisa cobain hosting dari Hostinger ya. Seperti yang kita tahu, yang namanya website itu butuh hosting. Hosting itu nggak bisa sekali beli buat selamanya, nggak bisa, harus langganan ya. Langganannya bisa per bulan, per tahun, atau langsung 2 tahun, atau langsung misalkan 4 tahun, itu juga bisa ya. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan itu adalah Hostinger. Jadi Hostinger ini adalah layanan penyedia web hosting yang beroperasi di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia aja ya. Jadi kalau teman-teman lihat websitenya ini, bisa cek di link yang saya sematkan di deskripsi, itu langsung ke websitenya Hostinger Indonesia. Sebenarnya layanan itu beroperasi secara global ya teman-teman ya, tapi juga termasuk di Indonesia. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat websitenya tampilannya bahasa Indonesia ya, karena kita akses dari Indonesia ya. Tapi kalau teman perhatikan ya, nanti di bawah tuh ada testimoni ya, ada yang dari Indonesia testimonialnya, kliennya ya. Kalau teman-teman share scroll lagi ke bawah, nih teman-teman bisa cek di bawah tuh. Jadi bagian dari 3 juta pemilik website. Jadi Hostinger itu sudah punya klien sebanyak 3 juta klien dari seluruh dunia teman-teman ya. Makanya teman-teman jangan khawatir ya soal layanan, soal keamanan udah pasti aman deh ya. Terus kalau teman-teman butuh migrasi juga gratis kok nih, gratis migrasi ke Hostinger ya. Teman-teman mungkin punya website di hosting yang lain, mau dipindahin ke sini ya bisa aja. Oke, langsung aja teman-teman manfaatin promo yang ada di Hostinger ya. Kalau teman-teman mau langganan, nanti pakai kupon saya ya. Saya sematkan di deskripsi, nanti pilih aja paket yang teman-teman mau ya. Misalkan ini kita pakai paket premium atau bisnis gini ya. Kita klik yang bisnis, contoh saja ya. Nanti ada tempat untuk kita memasukkan kupon supaya teman-teman dapat tambahan kupon, tambahan diskon ya. Contoh ini kita langganan yang misalkan 12 bulan, paket bisnis hosting 12 bulan ya. Harganya ini 700.000 sekian ya. Di sini ada teks punya kode kupon. Nah, silahkan ini diklik ya. Diklik aja terus diisi kode kuponnya DHIKAHST ya. Seperti ini teman-teman ya. Terus silahkan klik tambahkan. Nanti harganya akan turun 10% nih ya. Tadinya 700 ribuan sekarang jadi 600 ribuan. Lumayan banget ya untuk menghemat pengeluaran kita, terutama teman-teman yang budgetnya terbatas, mungkin lagi belajar, manfaatin kupon ini. Oke. Jadi silahkan teman-teman cek langsung link yang saya sematkan di deskripsi video ini. Oke. Langsung aja kita lanjut. Kalau teman-teman sudah beli, sudah bayar, sudah aktif, nanti langsung login ke Hostinger ya. Nanti akan dibawa ke halaman ini ya. Untuk misalkan teman-teman mau setup WordPress-nya seperti apa, bikin website-nya seperti apa, bisa cek video-video saya sebelumnya, udah saya tunjukin ya, gimana sih kita mulai bikin website-nya, itu udah saya tunjukin. Nah, di video ini saya tunjukin tools-tools atau fitur-fitur keren yang ada di Hostinger. Salah satu fitur kerennya adalah tools untuk migrasi internal ya, atau mengganti alamat website atau alamat domain kita yang itu udah terinstall websitenya. Contohnya tadi ya, saya tuh udah punya misalkan kita udah punya website dengan tampilan seperti ini tadi ya, nih ya, dengan domain sugih.me, tampilannya isinya seperti ini. Contohnya misalkan teman-teman sudah bikin website profile pribadi dengan tampilan yang sudah jadi, yang pokoknya udah fix lah, tapi tiba-tiba kok kayaknya saya pengen ganti ya domainnya, jangan ini deh,
saya mau pindahin ke subdomain soalnya domain utama ini mau saya pakai untuk halaman welcome misalkan dan sebagainya. Ya bisa banget teman-teman ya. Caranya gini ya. Jadi di setiap list website yang kita bikin ya, nanti teman-teman masuk ke menu website, terus di sini ada website list. Ya itu kan ada nih beberapa website yang kita udah bikin. Nah di sini tuh ada ini nih icon-icon titik-titik kecil ya. Ini semuanya ada fungsinya. Contoh kita kan mau ubah website ini ya, domain ini kita mau ganti alamatnya. Nah di sini teman-teman klik aja, klik di sini. Nah di sini ada yang namanya change domain atau ubah domainnya ya. Kita pilih di sini. Oke, terus ini ada peringatan dan sebagainya, bla 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 bla. Silahkan dibaca. Terus klik understand. Terus pilih change ya atau ganti ya. Nah, di sini nih kuncinya, teman-teman harus memasukkan domainnya ya. Kalau teman-teman sudah punya domain baru yang dibeli di Hostinger, bisa langsung aja isi domain barunya apa. Misalkan Andika, misalkan gini ya, contoh ya, Andika Yuda dot apa ya gitu ya, dot xyz gitu ya, contoh aja sih. Nah, ini akan muncul ya, tuh ada bisa dibeli nih dengan harga Rp16.000 1 tahun ya, tahun pertama ya. Ini saya mau pakai ini bisa banget tanpa perlu nanti kita setup lagi, nggak perlu ya, itu bisa banget ya. Tapi di sini saya contohkan kalau pakai subdomain aja supaya kita nggak keluar duit lagi. Saya mau bikinnya di misalkan profil sugi.me, kan ini domain yang udah kita punya tadi ya. Nih langsung muncul ya tulisannya free subdomain ya. Atau mau saya ganti deh CV atau nama saya aja deh langsung. Saya mau bikin Andika gitu ya, andika.sugi.me. Nah gini, ini kayaknya oke nih. Oke, saya ganti ini, saya klik setelah teman-teman tulis gini, langsung klik ini ya, klik free subdomain, dia langsung centang. Terus kita klik next nih. Terus domain added to your website. Jadi tadi subdomain yang andika.sugi.me tadi sudah ditambahkan. Selanjutnya kita tinggal klik continue saja atau klik lanjutkan. Nah, di sini akan proses nih ya. Yang sugih.me dia sedang proses dihapus ya. Di saat yang sama dia pindah ke sini ya, sedang memindahkan ya. Jadi nanti kalau udah selesai, artinya website yang ini sudah hilang. Yang sugih.me ini sudah hilang. Hilang websitenya saja, kontennya juga hilang ya. Tapi domainnya tetap bisa kita pakai ya. Ketika ini hilang, nanti otomatis yang domain ini otomatis langsung aktif. Kalau kita akses isinya bakalan sama ya. Ini masih seperti ini ya, kita belum refresh. Ini yang lama, domainnya seperti ini. Nanti kita tunggu. Ini prosesnya nggak lama, mungkin nggak nyampe 10 menit ya. Bahkan mungkin nggak nyampe 5 menit teman-teman, bisa langsung jadi. Oke, Oke, kita coba refresh ya. Kita coba refresh. Nah ini belum saya refresh, dia udah selesai dulu nih. Nah, ya teman-teman ya. Yang tadi yang sugih.me sudah hilang dan yang sini sudah aktif ya. Ini kalau misalkan saya refresh di domain yang ini, mungkin nanti akan blank ya tampilannya ya. Nah ya, nggak ada ya. Karena sudah hilang, ya sudah berubah ke sini. Dengan tampilan yang sama persis ya, sama persis yang dengan yang tadi, tapi alamatnya sudah berbeda ya, andika.sugi.me ya. Nah jadinya sekarang kalau misalkan saya mau pakai domain yang tadi, yang domain utama tadi, gimana caranya? Gampang banget, tinggal kita klik add website. Terus kita masuk mau bikin apa nih, WordPress ya, website WordPress. Terus ini saya biarin aja ya, toh nanti masuk ke dashboard WordPress-nya kita juga nggak perlu login ya, pakai menu dari Hostinger. Jadi enak banget nih, di Hostinger ini benar-benar udah menyediakan menunya tuh all in tuh sudah siapin ya. Kita tinggal klik next. Terus kita pilih yang ini aja, saya pilih yang create blank site. Nah, di sini tinggal kita pilih ya, mau pakai domain yang mana nih. Kalau teman-teman punya beberapa domain di Hostinger ya, tinggal pilih salah satu dari sekian domain yang teman-teman punya ya. Tapi kali ini saya cuma punya satu, ya udah. Saya pilih ini aja. Oke, terus saya klik install WordPress. Nah, berikutnya ya udah kita tinggal tunggu aja sampai selesai instalasi WordPress-nya. Cara ini bisa teman pakai, bisa teman-teman manfaatin untuk ya kalau lagi ngetes, saya pengen bikin website tema ini nih ya, tapi belum mau di launch dulu, mau trial dulu ya, di setting dulu, nanti kalau udah oke, baru dirilis, baru dipromosiin dengan domain yang sudah fix. Itu bisa pakai cara ini ya. Atau teman-teman mungkin mau bikin satu website sebagai template ya, template-nya kayak gini contoh ya, acuannya kayak gini, nanti teman-teman mau bikinin buat temennya misalkan ya, kamu mau tak buatin ini nggak website CV atau portfolio dengan tampilan kayak gini.
bayarnya murah aja, misalkan 100.000 aja buat setahun, misalkan kayak gitu ya. Teman-teman nanti dapat 10 orang diminta bayaran satu orang 100.000 kan lumayan ya, sejuta ya. Padahal kita cuma sudah menyediakan ini, teman-teman udah siapin satu sebagai acuan, nanti tinggal edit, ganti fotonya, ganti teksnya, isinya, terus dirilis dengan subdomain yang teman-teman punya, misalkan namanya si Andre gitu ya, andre.sugih.me kayak gitu. Nanti ada lagi si Bambang, misalkan bambang.sugih.me kayak gitu gitu. Ya, itu bisa teman-teman manfaatin ya. Oke, kita tunggu ya. Tadi sudah sampai mana tadi ya? Nah, ini sepertinya udah selesai ya, udah selesai nih tadi. Nih di sini ya. Ini masih alamatnya masih random ya. Kita kalau teman-teman mau cek progresnya seperti apa, bisa balik lagi ke Hostinger. Di sini ya, go to Hostinger. Nanti terlihat kok yang barusan kita bikin tuh sampai mana, apakah sudah rilis atau belum. Nah ini nih, ini sudah jadi ya, alamatnya tadi kan ini nggak ada ya, sekarang sudah ada sugih.me. Kalau kita cek, ini masih kosong ya, tapi nggak masalah, kita coba sebentar, kita refresh lagi. Biasanya untuk pembuatan website baru ini nggak nyampe 10 menit teman-teman bisa akses kok. Oke, kita coba langsung ke halaman WP adminnya. Nanti kelihatan apakah domainnya sudah berubah, sudah jadi fix ya. Nah kalau seperti ini memang belum fix ya, tapi nggak masalah, nanti ditunggu saja. Nggak nyampe 15 menit nanti bakalan berubah jadi seperti ini, beneran sugih.me atau seperti yang teman-teman domain sebelumnya setting. Oke, kita coba lihat visit site tampilannya seperti apa. Harusnya masih blank ya. Nah ini masih blank ya teman-teman ya, tinggal nanti teman-teman setup aja, install temanya, mau dibikin seperti apa itu bebas. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk memindahkan sebuah website yang sudah kita bikin ke alamat yang lain ya, ke domain kita yang lain atau ke subdomain baru, itu caranya seperti itu ya. Cukup manfaatin fitur penting di sini nih, change domain ya. Jadi gitu caranya. Mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman bisa lebih fleksibel lagi dalam membuat beberapa website di domain yang hosting yang udah teman-teman beli di Hostinger. Jadi satu hosting bisa dipakai di beberapa website. Karena kan memang kalau di Hostinger itu kita langganan paket itu kan bisa dibuat beberapa website ya. Terutama teman-teman kalau ambil paket hosting yang selain single ya. Karena untuk yang single ini memang harganya murah. Jadi dia cuma bisa diinstal satu website saja. Tapi kalau teman pakai yang premium atau bisnis atau yang cloud startup nih bisa sampai 25 website ya. Artinya 25 website tuh ya ini. Ya, contoh ya, ini tuh isinya ada 1, 2, 3, 4, 5 website ya. Jadi kalau 25 ya teman-teman masih bisa bikin 25 lagi website dengan domain atau subdomain yang teman-teman punya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, langsung aja yang lagi belajar bikin website atau butuh website, langsung aja teman-teman cek link yang saya sematkan di deskripsi untuk manfaatin paket dari Hostinger ya. Dan jangan lupa masukin kode kupon saya supaya dapetin diskon 10%. Terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu lagi di video saya yang lain ya.